ternyata ini bisa dikembalikan. Oh iya. Iya. Jadi kan nyambung gitu loh ibaratnya. Iya, pokoknya ngalir aja sih Pak. Gimana cara mencari kayak gitu ya Pak? Ini spesialis Nanti Oh gitu. capaiannya Capaian terbanyak ya. Heeh. Mas Bagus nenggo nang Magelang. Oh iya iya. Itu teknis. nggak bisa. Nah ini spesialis Buat nyari ya. benar meyakinkan. Waduh, ada meyakinkan bapak-bapak ngangil ya Bu. Kudune lah ibu-ibu sing meyakinkan bapak-bapak ya ini. Iya. Ini aku rencana Mas Bagus biar kalau kan asik Mas Bagus. Nggih. Nanti saya ke lapangan aja ya. Iya iya. Pasien jenengan mana? Iya. Kadang-kadang Mas Bagus galan guys. Aduh, ada aja nih. Kok nanti tanya gua, seandainya Oh. anak kamu udah berapa? Berani nggak kamu? Bilang gitu ya. Iya iya iya. Seandainya apa Mas? Anaknya gua mau ikut nggak kamu? Belum Mas. Oh. Baru anak satu. Oh baru anak satu ya ya. Mbak ini pas pegang umum Oh iya. Loh jenengan ini cari wedangmu sendiri. Walah ayo ya. Kalau kayak gini perlu perkenalan nggak Pak? Iya dong Pak, nanti kan kita kenalan Pak. Aduh. Karena belum tahu tuh baru kali ini saya gak enak sebenarnya mau saya ajak Mbak Aris tapi Mbak Aris ya saya rada membicarakan masalah laki-laki sebenarnya laki-laki. jadi sampai Mas Bagus kalau tanya Hmm. Saya Bu bentar Bu. Bentar. Mana sih ini? Saya kemarin narasumbernya. Ini ketumpuan banyak nih chatnya soalnya. Bentar sebentar. PLKB Kunduran ya Pak ya. Mitos fakta vasektomi ya Pak Muhammad Taufik ya. Oke. Bentar. Mana tadi? Nyetrum. mitos dan fakta vasektomi bukan berdiri Oh gitu. Oh jadi yang kemarin lanjutannya. Iya. bukan berdiri karena kalau misal dikebiri itu sudah enggak zamannya sekarang sudah enggak dikebiri kan diputus. Oh ya. Nanti mikrofonnya agak dekat ya Pak ya. Oke, biar lebih jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,9 FM Gagarimang Station. Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa channel YouTube dari Radio Gagarimang Blora. Dan pastinya kali ini berjumpa kembali ya barengan saya Tia Ristia di 105,9 FM pastinya. Dan kali ini kita bersama untuk bergabung di program podcast kerjasama dengan Dinas Dalduk KB Kabupaten Blora. Sudah hadir ada Ibu Prapti dari Dinas Dalduk. Selamat siang Bu Prapti. Selamat siang menjelang sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ini siang-siang datang ke sini. Gimana Bu? Adem? Iya, biar nggak ngantuk, ini kita nanti bahas yang asik-asik aja ya. Ayo asik-asik ya. Oke. Dan Bu Prapti tidak sendiri karena juga bersama dengan narasumber kita. Hari ini kita ingin berbincang juga bersama dengan Bapak Muhammad Taufik dari PLKB Kunduran. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Mbak. Oke, apa kabarnya Kunduran di sana? Jauh Baik. banget. Panas gak Pak di sana? Panas dingin Mbak. Oh panas dingin. Iya.
Kalau siang panas, kalau malam pagi dingin ya. Oke, dan bersama dengan beliau berdua hari ini kita akan coba mengangkat satu topik yang luar biasa. Ini topiknya agak sedikit berbeda daripada biasanya gitu ya. Yang mungkin juga para pendengar atau juga pemirsa yang penasaran, topik kita hari ini akan membahas seputar mitos fakta vasektomi bukan dikebiri. Nah, ini dia. Kenapa bukan dikebiri? Karena udah nggak zamannya lagi kebiri ya Pak Taufik ya. Nah, kita pengen berbincang sebenarnya apa sih mitos dan juga faktanya seputar vasektomi. Karena mungkin vasektomi ini belum banyak yang tahu atau mungkin warga masyarakat yang masih awam. Apa sih vasektomi? Nah, kita ke Bu Prapti dulu yuk. Kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih vasektomi itu dan mungkin juga itu sebenarnya apakah istilah dalam KB atau seperti apa? Coba kita tanya ya, Bu Prapti. Boleh mungkin dibeberkan sedikit ya, karena hari ini kan luar biasa. Jarang banget yang ngangkat topik tema vasektomi dan mungkin bagi masyarakat awam kan nggak banyak tahu tentang vasektomi itu apa. Monggo bisa diinfokan terlebih dahulu lah untuk di awal Bu Prapti. Iya. Sebetulnya agak sedikit gimana gitu ya. Siang-siang bahas beginian ya Mas ya. Topiknya Mas topik ini. Topiknya vasektomi atau dalam bahasa kita MOP, metode operasi pria, KB pria. Gampangnya KB pria. KB pria ya. Kamu enggak sih ini ya? Enggak sih, saya Bu. agak malu ya. Gimana kalau pakai kacamata ya? Aduh. enggak serem Masih enggak. kelihatan malu enggak? Oke, jadi vasektomi ini adalah KB untuk pria ya. KB untuk pria. Oke, kalau biasanya kan kita kaum wanita ini yang direpotkan dengan memilih alat kontrasepsi atau alat KB yang bermacam-macam jenisnya gitu ya. Ada mulai dari pil ya, ada mulai dari suntik, ada yang pakai IUD juga, ada yang susuk. Waduh, banyak banget gitu ya. Tapi kali ini ada opsi juga buat mungkin seluruh warga masyarakat Blora yang di luar sana masih bingung juga cari metode untuk ber-KB gitu ya, untuk menjarangkan anak ya. Kalau misalnya anaknya udah banyak banget nih, nah ini mungkin bisa jadi solusi ya Bu Prapti ya. Masuk KB jangka panjang. Nah ini dia, mungkin sedikit di awal ini boleh dijelaskan juga Pak Taufik, saya juga pengen tahu gitu ya, karena beliau merupakan PLKB Kunduran. Kenapa kita harus memilih metode vasektomi? Apa yang mungkin bisa jadi orang pikir aku memilih vasektomi aja deh daripada mungkin kasihan ya ibu udah gonta-ganti alat KB dan sebagainya. Mungkin ada bapak-bapak yang merasa perhatian banget sama istri gitu kan, mending saya saja yang KB. Atau seperti apa Pak biasanya pemandangan seorang pria untuk bisa memilih vasektomi itu? Ya, terima kasih Mbak. Ini saya untuk menjawab pertanyaannya Mbak. Karena vasektomi itu untuk menggantikan seorang KB untuk perempuan. Ketika vasektomi itu seorang laki-laki mau bervasektomi, lantas ibunya nggak usah KB. Itu mengungkapkan suami sayang istri. Betul. Suami kan sayang istri. Kadang seorang laki-laki itu yang diambil egoisnya. Betul, biasanya egonya tapi ya. urusan perempuan. Nggak gitu mau ya? ikut KB. Betul. Terkadang kan nggak mau ikut KB. Oh ya, mari gak rusuh. Nah, sebenarnya kan nggak gitu. Cuma yang saya jelaskan itu yang vasektomi itu bukan untuk kebiri. Contoh, itu yang diputus itu saluran spermanya. Yang diputus saluran spermanya itu masih bisa mengeluarkan sperma. Karena yang nanti sudah nggak bisa berfungsi ketika dipakai untuk berhubungan. Oke. Wah ini langsung to the point nih ya Bu Prapti ya. Karena adanya saya mempunyai anak. Oh iya oke. Tahan dulu Pak Taufik ya. Tahan dulu. Kita masih pemanasan nih ya. Hot ini ya. Masih udah hot aja nih ya. Oke, sebelum kita lanjut ke situ mungkin di awal Bu Prapti saya juga pengen tahu sebenarnya untuk data ya. Kita bicara menurut faktanya, data di lapangan seperti apa? Apakah banyak dari warga masyarakat kita khususnya yang ada di Kabupaten Blora ini melakukan vasektomi? Jumlahnya banyak tidak kalau di Blora, Bu? Waduh, ini suatu tantangan besar ya, karena nggak mudah. Betul-betul itu suatu hal yang berat ya bagi pria sendiri. Itu tadi dikatakan, nek mau berarti menunjukkan rasa sayang yang luar biasa. Mungkin dasarnya nggak gitu juga ya, ada karena suatu penyakit, sehingga mungkin istrinya sudah berbagai alternatif, pakai ada suntik, ada IUD dan macam-macam dan tidak cocok, dan
hormonal sudah tidak cocok, berarti kan harus bapaknya. Pertimbangannya mungkin itu ya. Betul. Ya paling banyak itu ya. Iya, karena keadaan istri yang sudah tidak mungkin untuk ber-KB baik hormonal maupun lainnya. Oke, baik. Cuma tak mau ya bapaknya. Tapi kalau dalam kurun waktu 1 tahun ini, misalnya kita bicara data terakhir gitu ya, untuk 2025 kan ini baru di bulan Juli. Dari Januari sampai dengan Juli, saya tanya mungkin ke daerah Kunduran yang dipegang sama Pak Taufik ya, PLKB Kunduran ya. Yang paling banyak ya. Oh, paling banyak Kabupaten Kunduran ya. Wah, keren. Dulu di Todanan, Mbak. Dulu di Todanan, setelah saya pindah di Kunduran, itu paling banyak. Oh, baik. Bahkan saya sendiri kurang lebihnya 100 vasektomi. 100 Iya. vasektomi yang ada di Kunduran dan sekitarnya ya. Bagaimana caranya meraih? Dan alhamdulillah Blora salah satu penyangga vasektomi untuk Jawa Tengah. Waduh, aku ini juga penasaran. Kita nanti korek ya Bu ya. Kenapa mereka bisa terpincut ya? Rayuan apa yang jurus jurus apa yang dikeluarkan oleh Pak Taufik sehingga bisa mengajak untuk akseptornya ini bisa bergabung ya untuk bisa menggunakan metode MOP atau vasektomi ini. Nah, sebelum itu nanti juga pastinya kita juga pengen tahu sebenarnya kalau vasektomi itu ya Pak ya. Tadi kan sudah dikatakan di awal. Sebenarnya enggak seseram yang orang bayangkan gitu ya, enggak sehoror ya ketika orang, waduh saya jangan-jangan dikebiri, udah nggak zamannya lagi kan dikebiri gitu ya. Dan tadi juga yang dikatakan sebenarnya untuk vasektomi ini hanya memutus untuk saluran spermanya saja, dan tapi masih bisa keluar ya, masih aman ya, masih bisa untuk memenuhi hak istri gitu ya. Masih gitu Mbak. Nah, dan kalau kurang sama sekali. Nah, itu dia. Mitosnya seperti itu bukan ya. Jadi kan orang berpikiran, aduh saya nggak mau kalau vasektomi nanti malah justru istri saya nggak bisa dilayani dengan baik, malah nanti cari yang lain lagi. Nah, ini bahaya juga gitu kan. Justru ini bapaknya aman ya Pak ya? Aman. Mau apapun aman ya? Aman. Tidak ada bekasnya. Ini upaya mengamankan bapak-bapak loh ya sebenarnya. Oh iya, baik-baik. Nah, kalau mungkin dilihat dari metode vasektomi ini, langkah-langkah yang harus dilakukan itu biasanya apa saja sih? Mungkin untuk gambaran juga warga masyarakat yang mungkin menginginkan untuk, oh iya ternyata laki-laki bisa ber-KB juga dan vasektomi ini bisa jadi pilihan. Kalau vasektomi ini berarti langkah-langkah yang harus ditempuh itu seperti apa sih Pak? Ya, vasektomi itu sebenarnya untuk pencarian ya sulit Mbak. Karena kita untuk mencari itu untuk pendekatan di warung-warung. Oh, di warung kopi. Karena di warung kopi itu salah satu terkumpulnya bapak-bapak. Ah betul, transfer data bapak-bapak di warung kopi Bu. Kalau kita di pasar ya Bu ya. Kalau nggak di warung kopi ya kita nggak bisa Mbak. Karena kita bertemunya di warung kopi gitu. Nah terus ketika kita untuk menawarin untuk vasektomi, banyak yang mengatakan bahwa KB itu nggak roso. Nah setelah itu kalau seandainya ada satu contoh satu desa ada satu, itu kayaknya masih untuk menjadi contoh masih ada yang mau. Oke. Kalau nggak ada satu vasektomi, nggak bakalan nggak bakal bisa ya Pak ya. Jadi harus ada satu contoh. Itu ketika vasektomi ada satu contoh. Nah terus ketika kita vasektomi itu kita harus diam-diam, nggak tahu orang siapa. Oh iya itu kamu harus ke rumah saya harus jam 10 pagi, jam 10 malam. Kita harus sebagai seorang petugas lapangan harus siap. Bagaimanapun keadaannya, jam berapapun siap. Karena apa? Dia nggak mau ingin tetangganya tahu. Karena kita malu. Oh ya, katanya zaman dulu vasektomi itu disunat. Oh. Sekarang kan sebenarnya nggak sunat. Oh, baik-baik. Gitu. Nah, kalau kita disunat itu kan, oh yo, nek nang warung ngomongi, oh yo, wes sunat neh. Jadi buat ejekan nih ya Pak ya, jadi buat bulian itu. Itulah untuk yang menjadi kesulitan kita untuk meyakinkan. Tapi bukan disunat ya Pak beneran ya? Cuma kalau seandainya proses pelakuannya cuma sebentar, sekitar 10 menit. 10 menit? Iya. 10 menit sampai 15 sudah selesai. Dan tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Kalau seandainya saya untuk meyakinkan untuk bapak-bapak, ketika dia mau ikut vasektomi, kalau berani suntik, yaitu berani vasektomi. Oh, jadi sakitnya itu kayak disuntik ya? Disuntik. Yus itu ya?
Kalau itu kata orang loh Mbak, Yeah. kalau saya kan belum. Oke. Ini jargoni juga ya. Berani ujar belum melakoni Bu Iya, ini Bu. Nyatanya dapat banyak. Nah ini dia, tapi bisa ya memiliki Nyatanya kemampuan. Inilah yang jadi kelebihan juga seorang PLKB ini bisa meyakinkan untuk para akseptornya. Tapi pasti ada hal-hal khusus ya yang mungkin menjadikan Pak Taufik ini belum menempuh Ya, jalan belum. itu vasektomi. Kalau vasektomi untuk laki-laki syaratnya apa sih Pak? Mungkin kalau tadi kan banyak orang yang sudah memilih karena sudah yakin, mungkin anaknya udah banyak kepengen KB, istri mungkin sakit dan lain sebagainya. Kalau jenengan belum vasektomi karena mungkin putra berapa Pak sekarang Pak? Satu. Baru satu. Ya, Kalau karena misalnya dua, insya Allah siap. insya Allah siap ya. Kalau satu kan masih pengen Ya, tambah lagi ya Bu pengen Prati ya. nambah, nggak enak kan. Umurnya juga harus dapat. Nah, Ya, ini. kalau Umur kalau putranya vasektomi harus itu dapat. kalau vasektomi itu kalau misalnya masalah umur itu kalau untuk laki-laki itu nggak tergantung, nggak terpengaruh umur. Oh, nggak untuk terpengaruh ya. laki-laki. Yang untuk pengaruh itu seorang perempuan, karena perempuan mana yang usia subur itu masih bisa. Oh. Terkadang baik. orang Jawa kan keberangas Betul, betul. kadang nang sawah kakek ini kan ya kakek nang sawah gitu Mbak. Oke. Tapi kebanyakan yang ikut vasektomi itu orang desa-desa Mbak. Nggih, Karena betul. orang desa yang seorang istri nggak cocok alat kontrasepsi bagaimanapun nggak cocok, saya langsung terjun di baik. rumah. Oh ini jadi Bapak tahu ya, mungkin para istri-istri di luar sana yang nggak cocok KBKB Iya. kan laporan tuh ya, Iya. kadernya laporan ya Iya, Pak. kan. Ini ibu ini nggak Langsung cocok diparahi, pakai dua. langsung gitu. Langsung diserbu sama PLKB-nya. Ini Pak Iya. Taufik langsung ke Ternyata rumah gitu ya. itu jurusnya. Oh begitu rupanya, baik. Jadi kader banyak Pak di daerah Kunduran? Banyak. Banyak ya, Banyak. dan itu di desa-desa mereka Ya, aktif semua ya? Tiap desa masih ada Mbak. Oke, jadi mereka tahu data-data ibu-ibu yang ber-KB, Iya. sehingga mungkin ada yang nggak cocok KB-nya langsung diserang sama Pak Taufik ya. Iya. Menarik sekali dan Pak kalau saya berbicara untuk vasektomi ini konon katanya kan di Blora belum bisa ya? Iya. Apakah sampai sekarang masih belum bisa juga? Kalau Di itu Semarang saya ya? belum tahu ya Mbak, karena kita sudah MOU dengan PKBI Mbak. Pasus PKBI Semarang, kita sudah MOU di sana, jadi kita harus mau tidak mau ya ke sana. MOU-nya Oke. sudah masuk di sana. Karena MOU kan 1 tahun 1 kali Mbak. Baik. Jadi untuk proses vasektomi ini harus ke Semarang ya? Iya, itu pun gratis. Gratis? Iya, Biaya kesananya yang kita ongkos sendiri kita ya? tanggung dari Ditanggung. pemerintah. Iya. Oh, aduh, ini ya Daripada sudah kurang. difasilitasi Masih kesusahan, ya. apalagi harus membayar ya. Iya. Wah, ini dia luar biasa. Itu Jadi fasilitas, ya. nggak usah khawatir ya. Ternyata Iya. ini sudah langsung ditangani oleh ahlinya di Bahkan sana. mendapat uang saku 1 juta. Waduh, enak amat Bu. Iya. Ada yang minat mungkin ya Kita dari KB aja kadang masih bingung itu Silakan malah daftar. dapat 1 juta. 1 1 juta. juta. Waduh, per orang ya. Per orang. Kalau itu pun mau. Tapi susah Mbak. Dapat uang pun susah. Ada sebagian yang nggak mau uang. Tapi mau tidak mau ya saya kasih. Itu kan haknya. Iya betul. Haknya Wah, dia. ini kalau nggak mau dikasih sama PLKB-nya kayak mendadak nanti ya Bu. 100 Enak, orang. Kita kan udah ada tanda tangannya. Iya betul. Ada. Bayangin aja Bu Prati 100 orang nggak mau Pak buat Bapak aja 100 juta. Aduh, tapi lika-likunya seperti apa sih Pak? Terkadang kan tadi ya mungkin dari omongan warung, dari obrolan ketika satu ada role model gitu ya, ada orang yang memang sudah merasakan vasektomi aman-aman saja, mungkin ada cerita juga dari warung ke warung nular atau seperti apa sih Pak? Cerita ke warung itu dulu mitosnya itu nggak roso Mbak. Itu bahkan sebenarnya itu yang ketika kita ingin menelusuri kok nggak roso kok apa? Kita tergantung faktor usianya berapa. Oh baik. Kalau masa udah tua suruh roso terus kan nggak mungkin. Bahaya ya. Bang Arijan Roso Iya, ya. betul Roso. Enggak. Iya, Kalau iya. misal kalau untuk yang sudah saya vasektomi itu, yang sudah saya antar vasektomi itu satu, itu ketika dia bilang ya masih aman-aman aja. Itu udah gimana keadaannya? Ya masih bisa. Terkadang ada satu yang pertama saya MOP itu saya ajak ke warung untuk sosialisasi tentang vasektomi. Katanya orang yang nggak roso, saya Iya. hadupkan Iya. di warung. Itu katanya kok sampai
gak rasa iku piye. Yeah. Iki sing wis lho. Nyatane dipakai berhubungan ya bisa-bisa aja. Oke, Terkadang yang saya pikirkan kok gak rasa, kok marine suwi, padahal ketika kita setelah divasektomi itu 2 hari udah sembuh. Oke. Udah bisa dipakai. Bisa dipakai. Waduh, jadi mitosnya itu kan dulu yang bilang tadi ya nggak roso dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang wah nanti nggak bisa berdiri lagi, bahaya juga. Ternyata itu membuat mungkin isu seperti itu sehingga mungkin menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah untuk progres program dari MOP itu sendiri. Padahal programnya juga bagus dan mungkin juga memberikan perlindungan lah ya untuk ibu-ibu yang mungkin bermasalah tentang KB-nya bisa lewat jalur Bapak seperti itu. Nah, kalau mungkin di lapangan sendiri Pak, kalau tadi kan mungkin ada banyak fasilitas yang sudah ditawarkan gitu ya. Selama ini kendalanya apa? Bahkan dari sekian banyak gitu kan untuk Kabupaten Blora ternyata ada di Kunduran yang paling banyak. Kira-kira kalau di lapangan kendala yang paling banyak dijumpai itu apa sih Pak? Orang menolak secara frontal, waduh saya nggak mau deh pokoknya atau seperti apa? Kendalanya itu takutnya vasektomi itu dikebiri Mbak. Sedangkan vasektomi itu nggak dikebiri. Kadang itu mau nggak roso semuanya orang bilang nggak roso. Tapi seandainya satu desa pun ada itu sudah saya pernah katakan satu orang satu mau, ya itu mau. Pasti semuanya banyak. Bahkan ada satu desa banyak Mbak. Yang saya dulu di desa ya mohon maaf ya saya skip desanya karena vasektomi itu sebenarnya nggak ingin Mbak diunjul karena dia malu. Betul. Karena itu privasi. Ya, takut dibilang itu satu desa gak roso gara-gara vasektomi semua bahaya juga ya. Karena itu kan ada beberapa desa waktu saya di Todanan itu bahkan 10% ikut MOP bapaknya. Wah, keren banget ya Pak ya. Itu karena itu terjadi kita sebagai seorang penyuluh KB lapangan yaitu kita mampu nggak kita memberi nyaman seorang aseptor. Betul. Kalau kita menyaman, ya itu kita bisa. Dan itu dari ke hati ya, hati ke hati. Untuk ditawarkan kalau seandainya satu orang aseptor, ya kita beri kenyamanan, kita beri kepercayaan itu. Dia bilang ke temannya, oh ya diantarkan Mas ini. Ya. Enak diantarkan, makan dikasih. Wah, ini terjamin ya Bu ya. Rokok dikasih. Walaupun kita membengkak. Iya betul. Nah, kalau ini berarti pokoknya pinter-pinternya ini ya PLKB-nya ya untuk bisa merayu gitu ya. Tapi Pak, ada efek sampingnya nggak sih Pak ketika melakukan vasektomi? Kadang-kadang ibu kan juga pastinya resah dan gelisah tadi ya seperti, waduh takut gak rosol dan sebagainya. Ada nggak yang mungkin cerita ada efek samping gitu setelah vasektomi? Kalau efek samping itu yang jelas ada. Ada ya? Ada. Seperti apa Pak biasanya Pak? Ketika efek sampingnya itu anaknya meninggal dan ingin dikembalikan, yaitu efek sampingnya. Oh itu ya. Baik. Benarnya kan kalau efek samping kan ya kalau kita sebagai seorang PLKB ya kita bisa kalau kan benar-benar kita mantap untuk vasektomi. Udah benar mantap ya. Ngapain kita vasektomi? Betul. Itu ketika anaknya meninggal ingin dikembalikan, yaitu yang ingin dikembalikan itu efek sampingnya. Oke. Kan sebenarnya kalau itu kan sebenarnya nggak ada efek sampingnya. Nggak ada nyeri-nyeri nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena ingin dikembalikan itu efek sampingnya itu. Kita yang susah ingin dikembalikan. Betul. Ketika ingin dikembalikan bilang PLKB, itulah yang susahnya kita. Oh baik. Ada Mas. Ada ya. Jadi ini dulu saya krungu itu waktu di Todanan itu masih ada dikembalikan. Itu anaknya meninggal, itu bapaknya bercerai. Bercerai sama yang luar biasa ya. Waktu di Todanan itu dikembalikan setelah vasektomi dikembalikan dan alhamdulillah masih dipunyai keturunan. Baik. Jadi memang dan karena itu suatu keturunan bukti ya bahwa bisa dikembalikan dan mempunyai keturunan kembali. Nah, itu suatu bukti yang bagus benar. Jadi ini nggak permanen ya, vasektomi bisa dikembalikan lagi ya. Ketika tadi ada ya. Ketika saluran spermanya tadi diputus ya untuk metode MOP ini,
ternyata bisa dikembalikan lagi. Itu efek sampingnya ketika mungkin ada mohon maaf dari anak kita, Kejadian yang keturunan, tidak ya, diinginkan. kejadian tidak Tidak diinginkan, betul. Itu ternyata bisa dikembalikan lagi. Jadinya ini juga kalau menurut saya nggak semata-mata langsung memutus Secara dari permanen, tidak. keturunan secara Iya. permanen begitu ya. Nah ini mungkin juga menarik ya, kadang kan orang berpikiran, waduh nanti kalau kita vasektomi kita berarti melanggar ketentuan agama, syariat dan sebagainya karena memutus keturunan dan sebagainya. Nah ternyata ini enggak ya Pak ya, bisa Iya. dikembalikan lagi Ketika ada anaknya, permintaan ya. iya. Oke. Karena suatu kejadian spesifik kejadian tertentu. Oke, saya jadi penasaran ketika sudah diputus terus minta dikembalikan, kalau misal anaknya banyak lagi, diputus lagi bagaimana Pak? Kalau situ mohon maaf Mbak, kalau itu mudah-mudahan nggak ada Mbak. Jadi karena itu sulit Mbak. Kalau Oh. sulitnya itu ketika ya itu Mbak, repotnya ketika ingin dikembalikan itu PLKB yang menjadi kesulitan yaitu ketika sudah divasektomi Mas, saya minta dikembalikan. Iya, iya, iya. Itu yang kesulitan. Tapi belum tentu kita mempunyai anak, belum tentu ya Mbak. Karena sudah divasektomi. Oke. Iya. Oh, jadi ada kemungkinan bahwa ketika selesai vasektomi dikembalikan belum tentu juga punya anak Iya. ya. Tapi tadi ada kasusnya Iya. yang memang bisa lagi. Iya, Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah masih Masih bisa. bisa. Nah, jadi memang banyak kemungkinan yang seperti itu. Efek sampingnya ternyata begitu ya. Jadi ketika sudah pernah kasus vasektomi lalu mungkin ada kejadian luar biasa lain yang tidak terduga sehingga pengen dibalikin lagi, dirapin lagi, itu dijahit apa diapain Pak? Kalau itu nggak tahu karena saya bukan dokter. Oh ya, pokoknya Saya- dioperasi lagi, disambung Iya. lagi gitu ya. Nah, itu luar biasa. Dan, mungkin juga untuk efektivitas ya dari vasektomi ini ternyata juga tadi setelah dikembalikan ke wujud semula setelah Wujud tadi ada waktu bisa disatukan lagi kan Bu ya, Iya. diminta dikembalikan, itu ternyata efektivitas untuk bisa memiliki keturunan masih ada ya. Iya, Ada masih. kemungkinan. Ada kemungkinannya. Iya. Ada probabilitasnya, cuma mungkin tidak pasti menjamin bisa, tergantung banyak hal mungkin ya, usianya, kesuburannya dan lain-lain. Betul. Nah ini juga menarik ya buat warga masyarakat di rumah yang mungkin masih merasa pingin, bingung juga ya, apalagi ibu-ibu kalau yang pakai hormonal pastinya gampang mengembung ya seperti saya. Ya kalau mungkin IUD takut ya, susuk juga. Nah mungkin bisa ditawarkan ke bapak-bapak ya untuk bisa vasektomi seperti itu. Ada nggak sih Pak mungkin dari aseptor mungkin ibu-ibunya yang justru ngebet banget ya, ini bapak aja Pak ditawarin buat ini biar saya juga aman gitu. Ya ada Mbak, Ada sebenarnya ya ibu-ibu ya banyak malah pengen- itu Mbak. Oh, Karena ya. dia kan takutnya ketika suntik terus, kok suntik, Betul. terus IUD implan itu kan sebenarnya itu meringankan untuk ibunya Mbak. Ketika vasektomi itu kalau bapaknya sudah vasektomi, otomatis semuanya untuk orang perempuan istrinya nggak ikut KB. KB sama Tidak sekali. KB ya. Kan itu untuk meringankan biaya kita kan. Oh iya, betul. Termasuk suntik itu udah berapa itu. Iya. Dan faktor kesehatan ya Pak ya. Iya, Soalnya faktor saya juga kesehatan kan ganti hormonal terus itu, Mbak. betul. Saya juga pernah dengar bahwasannya kadang-kadang juga ketika orang terlalu sering suntik KB dan sebagainya, entah itu mitos atau fakta gitu ya. Iya. Mereka cenderung mungkin juga dari hormonalnya berubah ya, sehingga mungkin berubah bentuk seperti ini. Sehingga mereka mungkin juga sebenarnya pengen cari solusi juga. Kalau misalnya bapak-bapak bisa, kenapa enggak gitu kan? Nah, kalau bapak-bapak tadi mungkin selain efek samping paling dibilang nggak rosot, tapi kalau untuk hormonal dan lain sebagainya nggak ada ya Pak ya Nggak berarti ada. ya? Nggak ngaruh ya? Iya. Oke. Masih bahkan tambah rosot, Mbak. Tambah rosot. Oke, dan termasuk kalau di sana Pak, ada nggak mungkin penghargaan tersendiri selain tadi ada uang ya untuk Iya. mungkin dari apresiasi dari program pemerintah ini berhasil dilaksanakan, mungkin dapat uang tunai seperti itu. Ada nggak apresiasi lainnya mungkin dari pemerintah kepada Untuk- para akseptor? Nggak ada. Ya, hanya Uang saku berupa itu, uang itu ya. tadi ya. Ya, Oke. itu kan untuk kalau dapat uang 1 juta itu sebenarnya untuk uang saku untuk pengganti biaya hidup, Mbak. Hidup selama dia dirawat selama dia beberapa tidak hari bekerja. itu ya. Oh, Karena kasihan, iya, betul. karena seorang untuk laki-laki itu untuk mencari nafkah. Kalau kita tidak mencari nafkah, keluarganya kasih Oh makan apa? iya betul. Jadi Kan kayak gitu. kompensasi Iya. istilahnya ya Untuk untuk selama tidak biar bekerja makan. itu ya. Gitu. Kalau enggak
nggak gitu kan kasihan nanti anak-anaknya. Kalau anaknya kecil gimana makanya jadi biaya sekolahnya gimana kan nggak gitu. Oh ya, jadi lebih ke bentuk kompensasi dari pemerintah ke pada akseptor itu tadi ya, karena harus istirahat 2 hari ya minimal ya. Minimal 2 hari ya. 2 hari, 2 sampai 3 hari. Kecuali kalau habis itu bisa dipakai untuk bekerja. Dulu waktu saya pertama di PLKB itu ada yang MOP itu namanya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan. Itu vasektomi. Setelah vasektomi paginya dipakai untuk bekerja pun bisa. Tapi saya yang merasa khawatir ya, betul. Karena habis operasi ini ya. Nah, gitu. betul. Vasektomi. Dan itu kayak ada pantangannya nggak sih Pak? Kadang kan kalau wanita kadang yang pakai IUD gitu-gitu kan jangan angkat yang berat-berat. Nah, dan sebagainya. Kalau untuk vasektomi gimana tuh? Kalau saya pantangannya itu ya biasa-biasa ya Mbak. Kalau pantangan itu ketika dia mempunyai riwayat penyakit Mbak. Misalkan, mohon maaf karena ketika mempunyai penyakit gula itu saya nggak berani. Nanti takutnya yaitu apa yang digowo-gowo sangka gara-gara itu vasektomi. Oh iya, padahal punya gula sebelumnya ya. Terus hernia itu saya nggak berani. Itu. Oke. Jadi sebelumnya ini harus ada screening ya Pak ya untuk para calon akseptornya begitu ya. Nah ini langkah jenengan ketika mungkin pendataan ya di warung-warung kayaknya banyak yang tertarik. Setelah itu langsung lapor ke jenengan untuk screening atau lewat fasilitas kesehatan terdekat misalnya di puskesmas atau di mana misalnya? Ya, kalau vasektomi itu kalau dia saya tanyai sudah tidak mempunyai riwayat penyakit, yaitu langsung saya ambil KTP-nya. Langsung kita matur dari kabupaten. Baik. Kalau sekarang berangkat kalau dulu tahun 2024 kan setiap hari bisa, kalau sekarang hari Jumat berangkat. Oke, baik. Dan Pak mungkin banyak ya orang yang masih merasa enggan untuk melakukan vasektomi. Kan masih ada ya pilihan yang lain, misalnya pakai balon tuh. Masih ada opsi lain gitu ya. Kadang ada nggak yang kadang juga menolak mungkin secara halus juga gitu ya. Enggak Pak, saya pakai balon aja atau pakai tanggalan ya. Repot lah ya. Nah itu juga kadang kan masih banyak orang yang memilih jalur lain lah ya daripada vasektomi. Bagaimana mungkin meyakinkan kembali gitu ya, atau mungkin juga kelebihan-kelebihan apa yang ditawarkan kepada warga masyarakat supaya mungkin kesadaran ya, kembali kita membicarakan tentang kesadaran pria ini untuk bisa melakukan vasektomi. Kan nggak banyak orang yang memiliki kesadaran seperti itu begitu ya. Kadang kan orang ya udah pokoknya mau ya ini, nggak mau ya wes pokoknya jalan aja, nggak apa-apa, punya banyak anak juga gitu. Kalau di masyarakat seperti apa Pak? Mungkin dari orang yang masih banyak yang enggan dan mungkin pilih aja untuk kontrasepsi yang lain begitu, masih banyak Pak yang seperti itu? Masih Mbak. Masih terkadang ya itu mau kesadaran seorang laki-laki kurang. Masih kurang ya. Kurangnya itu wong lanang kok KB. Nah, masih tabu ya Pak ya di masyarakat ya. Masih asing. Kalau yang ada itu mau enggak, sudah saya sebutkan, satu orang itu pasti semuanya ikut. Oke. Ya, kalau yang tahu enggak ada efek sampingnya. Saya ikut. Yang untuk penawaran ya satu itu. Bisa enggak kita merayu satu orang? Kalau di Kunduran dari berapa desa yang ada di wilayah binaan jenengan? 26 desa. 26 dan itu sudah adakah role model semua? Ada sekitar 5 desa, baru 5 desa. Baru 5 ya. Iya. Masih ada PR-nya 21 desa lagi berarti Pak. Dan ini masih berjalan ya, karena jenengan kan masih di KLKP Kunduran dan sejauh ini juga sudah mulai masuk ke desa-desa tersebut. Kalau untuk meyakinkan harus Anda sendiri atau mungkin juga tim dari kader-kadernya ini sudah ada yang mampu untuk bisa mengajak akseptornya atau seperti apa Pak? Kalau untuk mencari ya saya sendiri Mbak, saya cari di warung nggak ada. Kalau seandainya ada kesulitan ya saya minta sama teman saya yang sudah ikut melakukan. Kalau sudah ya saya kasih contoh, ini sudah misalkan si A, saya ajak ke warung. Oke. Nah kalau tadi kan juga dari proses
vasektomi ini merupakan operasi kecil lah ya. Nah, itu apa yang harus mereka siapkan ketika memilih untuk jalur vasektomi ini untuk ber-KB, Pak? Apa yang harus mereka siapkan? Sehat, benar-benar sehat 100%, tidak boleh berhubungan dulu kah, atau misalnya berapa hari sebelumnya, sebelum operasi itu harus ada treatment tersendiri atau seperti apa, Pak? Nggak ada yang disiapkan. Nggak ada ya? Nggak ada. Ketika dia sudah mau, ya sudah, kita langsung berangkat gitu langsung aja ya? Berangkat, Aduh. kita cek kesehatannya Kasih sus sana. langsung, Ya. takut ya kabur Bu. Langsung. Nggak ada efek sampingnya, Mbak. Ketika kesehatan, kalau steril kan harus puasa. Iya, Kalau betul. Kalau itu vasektomi macam-macam kan. Iya, nggak harus puasa, kita nggak harus puasa. Ketika kita sudah mau ya berangkat pagi, langsung sampai sana nunggu dokter, kita tensi dulu. Setelah itu tensinya normal semua, langsung kita layani. Oke, baik. Kalau untuk ibu-ibu kan biasanya ada batasan usia tertentu. Kalau tadi vasektomi tidak ya? Tidak ada. Jadi misal masih muda, tapi anaknya udah banyak bisa ya? Batasnya itu ketika istrinya masih push, ya subur. Kalau untuk laki-laki kan spermanya masih aktif semua, terus masih aktif. Kalau sampai tua ya. Ya, ada loh kakek-kakek punya anak banyak Bu. Kalau seorang perempuan ya harus itu yang difaktor kuncinya untuk perempuan. Masih menopause enggak. Oke, baik. Nah, ternyata seperti itu ya, banyak dari warga masyarakat yang mungkin masih tabu, masih awam, nggak tahu, waduh paling itu nanti kayak disunat dikebiri kita, wah bahaya gitu kan. Orang yang nggak tahu pemahaman seperti itu ternyata juga disalahartikan dan salah kaprah ya sebenarnya. Jadi bisa kita luruskan seperti itu, karena ini operasi kecil, nggak bakal mengurangi ya bentuk atau merubah modelnya, nggak sama sekali ya Pak ya. Nah, atau mungkin juga kalau di lapangan sendiri banyak gak sih Pak ketika dari warga masyarakat ya sudah memilih vasektomi itu dari mungkin pemerintah desanya atau juga dari tokoh agama, pernah nggak jenengan mencoba masuk ke dalam misalkan suatu majelis atau satu biasanya kan bapak-bapak ada tuh kayak pertemuan atau apa, masuk ke situ juga nggak Pak? Nggak pernah Mbak. Itu saya mencarinya di warung kopi. Di warung ya. Bagaimanapun saya carinya di warung kopi-kopi itu ke desa-desa. Bahkan saya kalau sudah pagi absen terus bilang sama bos saya, bos, Bu, saya mau izin ke lapangan gitu. Oke. Jadi kalau jenengan sendiri kan belum melakukan vasektomi itu ya, karena anaknya baru 1. Pernah nggak Pak kepikiran, aduh ini kalau saya nanti vasektomi harus izin dulu ke istri nggak ya ketika mungkin mau melakukan prosedur ini gitu? Sudah. Dan istri mengiyakan? Iya. Oh ya, karena ini beliau ngajakin orang, masa iya mau istrinya dimintain izin, nggak boleh ya? Harus Mbak itu. Bahkan itu kalau seandainya saya ikut ya ngenake wong wedok Mbak. Oh, justru malah beruntung ya Pak ya. Mengungkapkan suami itu Mbak. Oke. Benar-benar sayang pada istri. Oh ya, baik. Dan ada nggak sih Pak, kadang kan orang berpikir pertimbangan utamanya karena mungkin anak sudah banyak dan sebagainya. Kebanyakan dari akseptor jenengan itu anaknya memang banyak atau seperti apa? Rata-rata sudah usia sepuh atau bagaimana? Oh iya Mbak. Itu kalau yang ikut vasektomi rata-rata hanya 2, karena yang di desa-desa itu udah mayoritas anaknya 2. Bahkan kalau 3 itu ya itu mau langsung KB kebobolan. Betul. Langkah selanjutnya ada beberapa sebagian yang anaknya 4. Oh iya. Bahkan saya tawarin, alhamdulillah mau ikut vasektomi. Terkadang kan semua orang mayoritas sudah 2 Mbak. Enggak ada yang 3, 4 itu jarang. Oh, jadi yang banyak-banyak jarang ya? Ya ada beberapa bagian yang anaknya 3, 4 itu ada. Cuma kan rata-rata dipukul, hampir rata-rata itu 2. Oke, baik. Nah, kalau sampai sekarang kan masih berkembang ya di stigma di masyarakat seperti itu, sehingga mungkin akseptor ini belum percaya diri untuk menampakkan dirinya ya sebagai sesosok orang yang sudah melakukan vasektomi begitu. Nah, kira-kira kenapa sih Pak mereka masih tabu? Apakah ya itu tadi takut dibilang nggak rosok kah, atau memang
masih awam atau masih tabu di masyarakatnya. Kalau di sebuah desa misalnya udah banyak yang vasektomi kan harusnya nggak apa-apa ya, terbuka ya. Aku udah vasektomi loh Pak, jadinya monggo ayo ikut, justru ngajakin orang kan harusnya ya aseptor ini. Tapi ternyata masih banyak yang tertutup, masih banyak yang nggak mau diekspos. Kira-kira seperti apa Pak kalau di lapangan tuh? Ya itu kalau di lapangan misal tidak mau vasektomi itu ya Mbak. Kalau tidak vasektomi ya itu tergantung rata-rata itu hubungannya antara nggak mau ikut KB ya itu Mbak tentang haram-haram itu Mbak. Ada bayai ketika kita kiai agama haram, MOPU haram-haram semua itu. Bahkan saya sudah menjelaskan Mas, bahkan saya sudah menjelaskan MUI itu tidak mengharamkan. Baik. Ada dasarnya ya? Ya, ketika kita yang ketika kita tidak mengharamkan kan, itu Mbak nggak membunuh bibitnya. Oh iya betul. Itu memutus salurannya. Itu katanya dulu karena saya bukan bayai loh Mbak. Ya, karena ada dasar dan juga asal mulanya pasti program ini diciptakan sudah melalui banyak proses lah ya untuk pertimbangan matang, betul, uji kelayakannya juga seperti itu. Dan mungkin juga faktanya tadi kan juga bisa dipulihkan lagi ya. Bisa kembalikan. Bisa yang dikembalikan. dilarang itu mungkin kan dikatakan haram itu karena memutus keturunan secara permanen dan merubah ciptaan Allah. Mungkin seperti itu ya. Padahal kan kenyataannya karena suatu hal bisa dikembalikan dan tidak merubah bentuk. Nah, jadi tidak merubah apapun yang modelnya nggak ganti, yang semula bulat jadi ladong gitu kan. Waduh. Tahu loh, betul begitu. Nggak berubah betul ya. Nggak merubah. Nggak berubah, sama sekali nggak berubah ya Pak. Takutnya istrinya pangkling Bu. Justru ini bisa menjadi senjata buat para istri loh. Ayo nek nakal, tak sunati lagi loh ya, tak vasektomi gitu ya. Ya itu yang berubah kan tambah rasa itu. Nah, ya. Katanya malah ngedapi-dapi. Saya pernah mendengar dan pernah mendengar sendiri dari orang yang sudah pernah melakukan. Dia jadi pelaku. Wah kok malah luar biasa ya Mbak. Ah yang betul. Nah, nanti kapan-kapan jenengan testimoni ya. Ada Pak, sudah ada untuk testimoni barangkali gitu ya. Mungkin ada aseptor yang memberikan pengakuannya sesudah seperti ini, sebelum seperti ini dan sesudah sekarang seperti ini Pak. Ada Mbak ya, bagian itu salah satu ketika bilang kita di warung, saya kebetulan kita ngopi bareng ya. Setelah habis vasektomi di warung, saya merayu seorang si A. Mas, putranya berapa? 3, ayo ikut vasektomi yuk. Enggak rusuk. Dia jawab gitu. Lah terus yang sudah ikut melakukan vasektomi gimana? Istrimu tak jajalin gitu. Bahaya juga ya. Ada yang bagian kayak gitu. Oh iya, ya iseng aja kali ya. Cobain. Enggak rusuk tak jajalin gimana? Dan akhirnya ketika dia ada 1 bulan itu ya akhirnya kan dia setelah dibilangin kayak gitu kan malu nggak? Terus yang si aseptor yang punya anak 3 ke rumahnya si yang sudah ikut. Setelah berbincang-bincang kalau nggak ada apa akhirnya dia ikut. Kan kayak seperti itu. Iya. Nah kalau kita sebagai petugas lapangan ya harus berani dinyek wong desa. Iya betul. Harus ini ya, teguh dengan berbagai macam itu ya, serangan dari masyarakat kita ya. Membangun kepercayaan terutama itu ya. Dari yang sudah pernah melakukan. Loh ini loh buktinya. Tidak ada efeknya, tidak ada akibat yang merugikan kan gitu. Justru semakin kuat. Oke, baik. Nah, tadi kan juga jaringan sudah bilang bahwa ada kurang lebih 100 ya. Itu jaringan capai dalam waktu tertentu misalnya berapa bulan gitu Pak? Tahun 2018. Berapa tahun itu? 2018. Sekarang. Waduh. 100 lebih. Ternyata susah ya Bu ya untuk meyakinkan orang dan tapi waktunya ini cukup lama. baru 5. Tahun 2025 itu baru 5 aseptor. Baru 5 ya. Oh itu aja udah luar biasa kan. Nah, jarang banget juga di tempat-tempat lain justru mungkin belum banyak yang percaya diri untuk meyakinkan calon aseptor untuk bisa bergabung ya. Bukan yang mudah itu. Betul. Nah, kalau tadi juga sempat mungkin dari beberapa yang masih ragu, ada nggak Pak di tempat yang lain kan tadi dari 26 desa gitu ya, masih ada sisanya yang belum
itu apakah memang belum tersentuh sama sekali atau memang mereka masih menolak? Itu Mbak, kalau untuk direalkan di lapangan itu saya di lapangan itu untuk mencari ya, kalau satu orang satu desa itu kita kecapean Mbak. Untuk mencari betul. Harus santai dulu untuk mencari, jangan tergesu-gesu nek wong desa tergesa-gesa untuk mencari ya itu satu persatu kita. Kalau satu untuk dicari, misalkan di desa satu yang sudah ikut vasektomi ya itu satu desa dihabiskan dulu. Oh begitu, baik. Yang lain pikir belakangan dulu. Iya, gitu. baik, oke. Karena yang positif ada, kenapa kita tidak ambil. Oh kan gitu. Baik, jadi triknya seperti itu ya, strateginya seperti itu. Fokus di satu desa terlebih dahulu, di satu desa yang memang sudah berkeyakinan ada satu role model yang memang sudah menjalani. Soalnya tambah ya Mas. Iya baik. Nah berarti mungkin juga dari pemerintah Kabupaten Blora sendiri ini mungkin melihatnya dari sudut pandang kegigihan dari seorang PLKB yang ada di Kuduran seperti ini luar biasa ya. Nah ini mungkin bisa menularkan kepada PLKB yang lain, kan ini baru di Kuduran aja yang banyak gitu ya. Sedangkan untuk kecamatan yang lain ternyata belum banyak yang bisa mengajak para sektornya untuk bisa bergabung. Seperti apa mungkin strategi juga dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Dalduk untuk bisa kembali meningkatkan ya angka dari aseptor yang ada di Kabupaten Blora untuk bisa bergabung di vasektomi, Bu. Ya kita selalu menjadikan Mas Topik ini salah satu contoh ya. Bagaimana strateginya, bagaimana caranya bisa mendapatkan, tadi katanya di warung kopi itu kan nggak masalah ya. Yang penting dapat gitu ya. Karena membangun kepercayaan, membangun keyakinan untuk mau ikut. Nah, ikut hal yang sangat berat ya bagi seorang laki-laki ya. Nggak bisa dibayangkan lah. Nah, nganuku di taleni apa meneh diketok. Itu nanti bagaimana? Nah, bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan diri saya sendiri kan ya. Ternyata setelah ada contoh yang seperti ini mungkin bisa ditularkan ke teman-temannya. Apalagi yang membangun testimoni itu dari masyarakat sendiri yang sudah melaksanakan vasektomi itu sendiri. Sedangkan dari kita, dari Dalduk utamanya ya, melalui edukasi kemarin saya pun karena melihat hal ini suatu hal yang menantang ya, ada tantangan tersendiri. Kita juga sudah membuat semacam film ya, film pendek tentang MOP. Ada filmnya juga. Kita beri judul, dan kita nggak ngambil di Kunduran yang sudah banyak akseptornya ya, kita ngambil yang justru yang paling berat ya, paling masih sedikit di Ngawen kita ngambil. Banjarjo, maaf. Banjarjo, Pak Juduli, MOP Markotop. MOP Markotop ya. MOP Markotop, disingkat MOP Markotop. Harapannya ya bisa menjadi wawasan, ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tidak sengeri yang dianggap kan gitu. Semua bisa dikembalikan jika memang itu dibutuhkan. Dan tidak menyakitkan juga proses operasinya itu sendiri. Yang pasti tidak berdampak buruk, karena agama sendiri melarang yang berdampak buruk, banyak mudaratnya kan nggak boleh ya. Iya betul. Salah satu sebab diharamkan kan bila banyak mudaratnya. Kalau ini untuk kemaslahatan, intinya untuk pasangannya sendiri, ya pasti dibolehkan lah. Nah, asal jangan dicobain kemana-mana tadi ya. Bukan jadi tameng untuk mengamankan diri, jangan loh ya. Karena nggak ada bekasnya gitu ya. Enggak, kita menangkap itu, ini loh ternyata tidak ada alasan untuk tidak kan begitu. Meskipun juga nggak mudah juga ya, tetap nggak mudah. Ya tetap sulit ya Bu ya, tapi kita usahakan untuk terus bisa ya, ini mengedukasi ya. Bisa bercerita. Nggak mudah merayu seseorang mau nanti memberi pengertian ke istrinya, bersedia rela, lalu nek piye tah piye? Biasanya kan begitu ya. Itu dulu pernah ada yang gini Bu. Ketika saya vasektomi itu berangkat pagi, pulangnya sore. Ternyata ditungguin sama istrinya. Karena khawatir ya. Mana gitu kan? Karena apa penasaran? Bentek berubah nggak? Jangan-jangan iya Bu, takut gitu kan? Yang tergolong, jangan habis. Yang tergolong itu kan dikatakan operasi. Iya betul. Semua orang kan bilang operasi itu berat. Betul. Parah. Bayangannya seperti itu. Bayangannya orang desa itu seperti itu. Dibius. Ketika sampai rumah habis maghrib,
Nangis. Dideloi. Istrinya nangis nggak? Langsung dicek Ya, ya. kan dicek. Itu benar-benar nyata itu. Oh Yang dia iya, bilang, baik. itu dicek kok gak ono Bekasnya. ipetnya. Karena dulu langsung diceples. Oh. Maafun kan. Sekitar 4 cm ya kalau tidak senti, 1 cm, 4 cm panjang. 1 senti. Iya, 1 cm. Diputus 1 senti itu. Satu banyak. Itu yang disobek 1 cm. Oh, yang disobek. Dari alatnya itu apa? Salurannya. Saluran, iya. Oke. Bahkan sampai rumah istri pun melihat nggak ada bekasnya. Nggak ada yang ini berubah ya. Itu sampai Nggak ada sampai yang saya diteleponin loh Mbak itu. Iya. Nggak pulang-pulang. Wow, keren. Nggak ada luka, nggak ada apa gitu kan. Iya. Waduh, jadi seperti itu ternyata ya Bapak Ibu dan juga pastinya juga jadi pemahaman kita bersama bahwasanya MOP atau vasektomi itu tidak semenakutkan, tidak semenyeramkan orang-orang pikir gitu ya. Dan tentunya banyak kebermanfaatannya. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin merasa sudah cukup ya punya anak 2 atau lebih bahkan untuk bisa memberikan apa ya kenyamanan juga kepada istri daripada istri harus bolak-balik juga ke fasilitas kesehatan ya buat suntik, buat apa. Konon katanya ada beberapa yang merasa kalau terlalu banyak suntik ini efeknya jangka panjangnya juga nggak bagus gitu ya Pak ya. Nah ini jadi mungkin bisa jadi salah satu alternatif pilihan juga sebagai suami yang cinta istri, sayang keluarga. Nah ini bisa mencoba untuk metode vasektomi itu. Nah sebelum nanti kita akhiri untuk jumpa kita hari ini termasuk mungkin juga ada pesan atau juga harapan dari Bu Prapti dan juga Pak Taufik mungkin bisa disampaikan juga kepada seluruh masyarakat yang saat ini masih concern bersama kami. Silakan Bu Prapti. Terima kasih, mungkin sedikit harapan ya dan juga wacana baru bagi masyarakat, jangan takut. Jangan takut untuk vasektomi karena vasektomi bukan kebiri. Jadi mitos-mitos seputar vasektomi yang menakutkan, menyeramkan itu ternyata tidak seperti itu. Jadi jangan takut, kita dukung program pemerintah untuk kesejahteraan kita bersama ya, karena membangun keluarga yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab istri ya, keluarga bapak pun kenapa enggak begitu ya. Salah satu bentuk partisipasinya wujud kasih sayang seorang ayah kepada istrinya jika mau ikut vasektomi gitu ya. Oke, mungkin Pak Taufik bisa juga menambahkan bahkan juga untuk masyarakat yang saat ini sudah mulai di PDKT ini ya. Sudah mulai ada pendekatan juga, mungkin juga ajakan serta harapannya untuk seluruh warga masyarakat Blora seperti apa, monggo. Ya, saya ingin menambahkan yuk ikut vasektomi yuk, nggak sakit kok. Karena vasektomi itu mengungkapkan suami sayang istri. Itu aja Ya. cukup baik, singkat padat jelas ya. Yuk ikut vasektomi, silakan untuk bisa menghubungi kader PLKB terdekat yang ada di desa atau mungkin juga di kecamatan Anda karena pastinya beliau juga secara penuh nantinya akan mendampingi gitu ya untuk proses ketika Anda menginginkan untuk ber-KB vasektomi ini. Nah, silakan untuk Anda bisa konsen terus barengan kami tentunya di 105,9 FM Gagarimang Station dengan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Pastinya juga hari ini kita masih akan berikan informasi lainnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Blora dan juga banyak program-program lainnya. Silakan untuk bisa konsen terus di channel YouTube Radio Gagarimang Blora dan juga di frekuensi kesayangan Anda 105,9 FM Gagarimang Station. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Taufik dari PLKB Kunduran dan juga terima kasih Bu Prapti hadir selalu setia barengan kami untuk memberikan informasi terkini pastinya. Dan akhirnya saya Tia Rizky mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Tia pamit, selamat sore. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.